Topik kita masih tentang kompak yang bertumbuh bersama. Nah, saudara, saya mau menyampaikan bagaimana kita bertumbuh bersama kalau kita hidup sebagai manusia baru. Nah, karena itu, saudara, saya mau ulangi dan membawa kita kepada prakteknya. Bagaimana kita praktek hidup sebagai manusia baru. Nah, khotbah ini saya sudah pernah khotbahkan beberapa mungkin 2 bulan sebelumnya. Nah, kita mau sama-sama melihat, saudara, bagaimana kita mempraktekkan hidup sebagai manusia baru. Nah, saudara, apa itu manusia baru? Mari kita lihat ayatnya, saudara. Kalau kita perhatikan Efesus 2 ayat 15 sampai ayat 16, dikatakan sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya. Nah, dengan itu mengadakan damai sejahtera. Jadi manusia baru adalah yaitu saudaraku kumpulan ya dua kelompok manusia yang seringkali bermusuhan ya di situ saudaraku ada orang Yahudi, ada orang non-Yahudi ya dengan Yesus mati kedua kelompok manusia ini dipersatukan menjadi satu manusia baru. Jadi bukan banyak manusia baru, satu manusia baru. Nah, kemudian ia ayat yang ke-16 dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Jadi kedua belah pihak itu dipersatukan menjadi satu tubuh. Nah, berarti manusia baru itu apa? Saudara, lihat gambar yang di atas, itu adalah Kristus dan tubuhnya. Jadi Kristus kepalanya, ya, tubuhnya adalah kumpulan orang-orang yang dipersatukan menjadi satu tubuh, ya. Jadi saudara itulah manusia baru. Kristus kepalanya, saya yang baru di dalam Kristus. Ya, jadi saya adalah bagian dari manusia baru, saudara. Saya ya ada di dalam Kristus. Kristus kepala kita. Itulah saudara manusia baru. Nah, kalau ada manusia baru, berarti ada manusia lama. Nah, manusia lama itu apa? Ya, yaitu Adam dengan tubuhnya. Nah, dulu sebelum kita lahir baru, kita manusia lama, saudara. Karena kita ada di dalam Adam. Saya yang lama ada di dalam Adam. Adam kepalanya saya. Nah, kalau Adam kepalanya kita, saudara, next kita lihat, saudara, berikutnya, maka apa yang terjadi, saudara? Ya, maka kita bersekutu dengan Adam dulu, makanya ya karena Adam kepala kita, kalau Adam mati, kita ikut mati. Kalau Adam berdosa, kita ikut berdosa. Kita mewarisi dosa asal dari Adam. Dan tubuh kita, saudara, sudah terlatih oleh Adam untuk berbuat dosa. Makanya tubuh kita, saudara, punya kebiasaan-kebiasaan yang berdosa. Nah, kemudian, saudara, ya kita ya dilepaskan dari Adam. Ya, kita putus hubungan dengan Adam. Supaya apa, saudaraku? Supaya kita ya, saudara, bisa menjadi manusia baru, maka Tuhan Yesus di kayu salib membunuh Adam, ya, membunuh manusia lama. Caranya supaya kita lepas hubungannya dari Adam, tidak punya hubungan dengan Adam lagi. Ya, istilahnya ini kalau ilustrasinya kepalanya Adam itu saudara dipancung ya, diputus hubungkan dengan kita
sehingga kita nggak punya hubungan lagi dengan Adam. Nah, walaupun kita udah putus hubungan dengan Adam, tapi karena tubuh kita, saudara, masih adalah tubuh yang lama. Ya, saudara, tubuh kita belum diperbaharui, belum menjadi tubuh kebangkitan. Makanya tubuh kita masih bisa dikuasai oleh kebiasaan-kebiasaan yang sudah, saudaraku, ya terjadi waktu kita menjadi tubuhnya Adam. Next, kita lihat gambarnya, saudara. Nah, kita lihat gambarnya. Ya, kita dulu tubuhnya Adam. Lihat gambar yang di sebelah kiri, saudara. Tapi oleh kematian Yesus di kayu salib, kita putus hubungan dengan Adam. Ya, Yesus bunuh manusia lama. Kita ya putus hubungan. Kita nggak punya hubungan dengan Adam lagi karena manusia lama sudah mati. Ya, jebret, putus. Tapi saudara, tubuh kita karena udah dilatih cukup lama untuk berbuat dosa, maka dalam tubuh kita sudah ada respon-respon otomatis, ya, kelakuan manusia lama karena udah terbiasa berbuat dosa, saudara. Maka walaupun putus hubungan, tubuh kita otomatis masih suka melakukan dosa, kebiasaan-kebiasaan lama yang berdosa. Nah, contohnya saya berikan waktu itu adalah ayam, ya. Saudara masih ingat saya punya teman ya suka pancung kepala ayam, saudara. Waktu kepala ayam dipancung, jebret, putus. Saya mau tanya saudara, ayamnya sebenarnya udah mati belum? Udah mati. Tapi ayamnya masih bergerak, masih bergerak. Nah, pertanyaannya, gerakan-gerakan tanpa kepala ini, saudara, dari mana? Kan dia udah nggak punya kepala, tapi masih bisa bergerak. Nah, itulah yang disebut respon otomatis. Nah, sama juga kayak kita, saudara. Kita tubuhnya Adam, ya. Kita tapi udah putus hubungan dengan Adam, udah jebret putus, nggak punya kepala lagi kita. Tapi tubuh kita masih saja punya respon-respon otomatis seperti ayam tadi, saudara. Nah, ayam itu mesti dihentikan respon otomatisnya, ya. Kalau ayam dipegang terus, saudaraku, ya 2 menit dia berhenti, saudara. Ya, nah, tapi kalau kecoa, teman saya potong kepala kecoa 3 hari baru respon otomatisnya berhenti, saudara. Tapi ada orang Kristen, ini spesies lain, saudara, yang respon otomatisnya 20 tahun baru berhenti. Bahkan belum berhenti-berhenti, saudara. Nah, kenapa? Ya, padahal dia sudah mati. Ya, kenapa saudaraku dia sudah mati terhadap Adam, udah nggak punya hubungan dengan Adam, tapi kenapa masih terus bergerak-gerak? Ya, masih terus saudaraku respon otomatisnya jalan. Nah, karena apa, saudara? Karena dia nggak ngerti bagaimana menanggalkan manusia lama dan mengenakan manusia baru. Dia nggak ngerti karena nggak pernah diajarin. Nah, hari ini saudara kita mau belajar. Nah, kita lihat dulu saudara, tubuh kita ini ya bisa dilatih melakukan satu kebiasaan, ya. Nah, yang di sebelah kanan ini gambar orang naik sepeda, saudara. Bagaimana orang naik sepeda, belajar naik sepeda, saudara? Dia perlu 2 hal. Pertama, dia perlu pengetahuan naik sepeda. Kedua, saudara, dia perlu mempraktekkan apa yang dia tahu sampai menjadi kebiasaan. Sampai menjadi apa, saudara? Ya, menjadi respon otomatis. Nah, waktu saudara pertama naik sepeda, saudara mesti mikir keras mau maju, mau berhenti, mau ke kiri, mau ke kanan. Wah, saudara berpikir keras, betul? Nah, tapi kalau saudara udah praktek naik sepeda, ya udah berkali-kali saudara praktek sampai saudara menguasainya, maka sejak itu saudara naik sepeda nggak perlu mikir lagi, betul? Tinggal apa, saudara? Tinggal naik sepeda aja, tubuh saya
tubuh kita otomatis punya skill naik sepeda, saudara. Kenapa? Karena memang tubuh kita bisa dilatih melakukan sebuah kebiasaan. Nah, demikianlah saudara, dulu tubuh kita tubuhnya Adam. Kita udah dilatih dalam berbuat dosa, kebiasaan yang berdosa. Maka kita otomatis berbuat dosa, saudara. Tubuh kita udah terlatih. Nah, makanya saudara, kita perlu hentikan respon-respon otomatis ini. Kita perlu apa, saudara? Ya, matikan perbuatan-perbuatan tubuh kita ini. Ya, perlu dimatikan, dihentikan. Itulah yang disebut tanggalkanlah manusia lama, dan nggak cukup sampai di situ. Kita perlu kenakan manusia baru. Kenakan respon-respon otomatis yang baru. Next. Nah, makanya ayat ini bilang, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu. Nah, karena kamu dahulu udah dilatih oleh Adam, tubuh kamu udah dilatih oleh Adam, sehingga walaupun kamu udah putus hubungan dengan Adam, kamu masih punya respon-respon otomatis atau apa, saudara, kebiasaan manusia lama. Nah, itu mesti ditanggalkan, dihentikan, kayak ayam tadi dipegang, kecoa tadi dipegang, saudaraku, supaya dia berhenti, ya. Nah, setelah dia berhenti, saudara, ditahan, kemudian, ya, ayat yang ke-24, dan mengenakan manusia baru. Nah, karena kita udah lihat tubuh kita, saudara, ya, diputus hubungkan dari Adam, lalu tubuh kita dicangkok ke dalam tubuh Kristus. Kita gabung dengan tubuh Kristus. Tubuh saudara sekarang punya kepala yang baru. Kepalanya adalah Kristus. Nah, walaupun saudara udah dicangkok ke dalam tubuh Kristus, tapi saudara masih punya respon-respon otomatis yang lama. Saudara masih punya kelakuan manusia lama. Nah, kelakuan ini mesti dihentikan, dan saudara belum memiliki apa, saudara, kebiasaan baru. Ya, makanya mesti dibangun kebiasaan yang baru. Kenakanlah manusia baru. Ya, sama kayak naik sepeda tadi. Latih terus sampai tubuh saudara sekarang ya bisa melaksanakan perintah dari Kristus, kepala kita yang baru. Ya, jadi tubuh kita mesti terus ditaklukkan supaya dia takluk kepada kepala yang baru, supaya dia, saudaraku, dilatih oleh kepala yang baru. Nah, inilah namanya pemuritan. Kita mesti ikut Yesus setiap hari, ya, belajar dari Yesus, dilatih oleh Yesus sampai kita, ya, saudara, bisa melakukan, ya, hal-hal yang seperti Kristus lakukan, saudara. Tubuh kita dilatih. Nah, itulah pemuritan. Banyak orang nggak ngerti pemuritan itu ini, saudara. Dilatih sama kepala kita yang baru. Untuk apa? Kita tinggalkan manusia lama dan kenakan manusia baru. Nah, sekarang kita akan lihat dua langkah ini, saudara. Bagaimana kita menanggalkan kelakuan manusia lama dan mengenakan kelakuan manusia baru. Mari kita lihat, saudaraku. Ya, next. Pertama, ya, kita mesti menanggalkan kelakuan manusia lama lewat apa, saudara? Penyingkapan tipuan hawa nafsu. Ya, karena dibilang gini tadi, saudara, ya, yang katanya harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsu yang menyesatkan. Nah, ingat, nafsu itu menyesatkan, saudara. Hawa nafsu itu menipu kita, menyesatkan kita, ya. Terjemahan lain bilang menipu kita, deceive us, ya, menipu kita. Memang cara, ya, saudara, hawa nafsu, ya, mengikat kita, menggoda kita dan menjatuhkan kita dan menghancurkan kita adalah dengan menipu kita. Jadi hawa nafsu itu, ya, adalah penipu, saudara. Jadi hawa nafsu itu gini, saudara. Hawa nafsu itu
menjanjikan, ya, kenikmatan, menjanjikan saudaraku keindahan kenikmatan. Padahal saudaraku, ya, setelah kita melakukan hawa nafsu, yang ada adalah kehancuran dan kerusakan, saudara. Ya, dan ternyata nikmatnya itu hanya sebentar, saudara. Ya, hawa nafsu itu penipu. Ya, makanya kalau saudara digoda oleh dosa, saudara, untuk melakukan lagi yang lama, perbuatan-perbuatan yang lama. Nah, cara setan menjatuhkan saudara ke dalam pencobaan itu, jatuh dalam pencobaan adalah menipu saudara. Jadi dia kasih promosi dulu. Kalau kamu lihat pornografi, kamu akan nikmat, kamu akan mengalami sorga di bumi. Ya, coba kamu kalau lihat pornografi, kamu terangsang. Nanti habis itu kamu onani, nikmatnya luar biasa. Nanti kalau kamu lakukan dosa ini, ya, ya, kamu lakukan ini, kamu akan terhibur, kamu akan senang, kamu akan mengalami sesuatu yang wah, luar biasa kayak sorga perasaannya. Nah, padahal kita secara otak tahu, saudara, dosa itu merusak. Dosa itu, ya, saudaraku, mengerikan. Ya, kita tahu sebenarnya membinasakan, tapi kita ketipu, saudara. Akhirnya kita, ya, nggak kuat, kita terima tawaran hawa nafsu itu, saudara. Kita akhirnya pengen mengalami sorga di bumi. Kita pengen mengalami, saudaraku, kenikmatan-kenikmatan yang ditawarkan hawa nafsu. Akhirnya kita lihat pornografi. Nah, waktu kita lihat, kita terangsang akhirnya onani, apa yang terjadi, saudara? Nah, waktu kita melakukan itu memang ada kenikmatan luar biasa. Ya, memang ada penghiburan sementara, memang ada kelegaan setelah saudaraku mengalami itu. Ternyata, saudara, itu, ya, hanya tipuan. Ya, kita ngalamin kenikmatan, tapi cuma sebentar. Ya, mungkin saudara nggak ada 3 menit kali. Ya, setelah itu, saudaraku, apa yang terjadi? Ya, setelah itu perasaan yang mengerikan, saudara. Bukan kenikmatan sorga di bumi, tapi kengerian neraka di bumi ini, saudara. Kita ngalamin kengerian, kita tertuduh, kita hidup, saudaraku, nggak nyaman lagi, saudara. Setelah itu, perasaan kita, saudaraku, sangat mengerikan. Ya, kita, saudaraku, mengalami yang namanya perasaan kebinasaan. Dan setelah itu, saudara, ya, yang ada adalah kehancuran. Kebinasaan di sini maksudnya kehancuran, saudara. Ya, nah, hidup kita hancur. Coba lihat, saudara, orang yang kalau terikat pornografi, ya, dia tergoda jatuh, tergoda jatuh, tergoda jatuh. Dan kalau dia terus jatuh, saudara, ya, dia masuk ke dalam tingkat adiksi, ya, pornografi. Nah, inilah kelakuan-kelakuan manusia lama, saudara. Dia adiksi dalam narkoba, dalam apa, saudaraku, pornografi, dan itu akibatnya apa, saudara? Ya, kehancuran, rusak, kerusakan, hubungan dia sama Tuhan rusak. Ya, mulai dia merasa jauh dari Tuhan. Ya, rusak hubungannya, saudara. Dia nggak bisa dekat lagi sama Tuhan. Ya, kemudian, saudara, kalau dia, kecuali dia bertobat, ya, kemudian, saudaraku, dia merasa apa, saudaraku, jauh dari istrinya, hubungan dengan istrinya rusak, walaupun istrinya nggak tahu dia pornografi, saudara, tapi terasa itu hubungannya mulai renggang, ya, bahkan bisa terpengaruh dalam hubungan seks, saudaraku. Hubungan seks dengan istrinya juga terpengaruh. Dia mulai nggak nafsu dengan apa, nggak punya keinginan seks dengan istrinya, saudara. Hubungannya mulai merenggang. Bukan hanya itu, saudara, otaknya rusak. Ya, menurut penelitian, saudara, otak orang yang terikat pornografi
yang adiksi pornografi itu lebih parah daripada yang adiksi narkoba, ya. Wow, mengerikan. Itu saya pernah dengar begitu, saudara. Ya, nah jadi hawa nafsu itu menipu kita, ya. Kita nggak sadar kena kita, saudara. Ya, kita jatuh ke dalam perangkapnya dan kita memang menikmati kenikmatan sementara, tapi setelah itu kebinasaan, saudara, kehancuran hidup. Ya, itulah saudaraku tipuan hawa nafsu. Contoh lain adalah selingkuh misalnya, saudara. Ya, waktu orang digoda untuk melakukan selingkuh, saudara, ya, biasanya saudara itu enggak langsung jatuh begitu, dia udah biasa, ya, selingkuh di hati. Ya, dia biasa selingkuh di hati, dia biarin. Kalau dia suka seseorang, ya, dia menikmati itu di hatinya, saudara. Nah, kemudian satu kali dia ditawarkan, udah kamu kenalan aja sama dia, ya, deket sama dia. Ya, satu kali mulai deket, ya, dan mulai saudaraku sharing-sharing. Nah, habis itu sherong-sherong, ya. Sharing-sharing dulu, saudara. Ya, sharing-sharing. Merasa kok dia. Nah, hawa nafsu mulai menyesatkan kita. Lihat, ya, dia itu, wah, kalau kamu kenalan sama dia, kamu akan mengalami, ya, hidup pernikahan yang lebih baik. Kenapa? Coba bandingin sama istri kamu. Kalau kamu ngomong sama dia, asik. Ya, ngomong sama dia, ya, nyaman, nyambung. Karena dia tipe kamu. Ya, tipe kamu, coba lihat. Bodinya aja tipe kamu. Kamu kan suka kutilang, kurus tinggi langsing. Nah, ditawarin sama hawa nafsu. Kan istri kamu bebek. Bebek itu apa? Berat besar konten. Nah, ya saudara, kita mulai banding-bandingin. Hawa nafsu menipu kita. Akhirnya dia menjanjikan apa? Sorga di bumi. Menjanjikan kenikmatan. Tapi setelah orang itu melakukan, saudaraku, ya, selingkuh, ternyata kenikmatannya cuma sebentar. Ya, ditipu, saudara. Cuman sebentar, habis itu neraka di bumi. Habis itu ancur-ancuran. Ya, saudaraku, terjadilah keluarganya hancur, perceraian, ya, dan hancur, saudara, keluarganya hancur, bisnisnya hancur, hidupnya hancur, hubungan dengan Tuhan juga hancur, ya. Saudara, mari kita jangan mau ditipu oleh hawa nafsu. Nah, supaya jangan ditipu gimana, saudara? Makanya kita harus mengalami pembaharuan pikiran, ya, pembaharuan pikiran. Biarlah roh dan pikiranmu diperbaharui. Roh dan pikiran. Ya, terjemahan yang lain bilang roh dari pikiranmu, the spirit of your mind. Nah, ini saudara, pengetahuan yang di dalam, pengetahuan yang dari Roh Kudus, saudara. Kita perlu mendapatkan pengetahuan yang dari dalam, saudara. Ya, jadi lewat persekutuan dengan Roh Kudus, ya, dan lewat kita baca Firman, saudara, kita bisa membedakan yang baik dan yang jahat, saudara. Itulah, ya, ciri orang dewasa. Ibrani pasal yang kelima, ya, kita bisa membedakan yang baik dan yang jahat, ya, membedakan, bukan tahu, ya. Tapi banyak orang, saudaraku, ya, dia ketika ditipu oleh hawa nafsu, dia cuma sampai tahu, tahu, ya, itu nggak baik, ya, tapi dia nggak punya kuasa lepas dari yang tidak baik itu. Tahu yang baik itu apa, tapi dia nggak punya kuasa melakukannya. Itulah namanya pengetahuan baik dan jahat. Ya, nah, banyak orang, saudaraku, kenapa bulak-balik jatuh dalam dosa? Karena belum terlatih di batinnya, ya, untuk membedakan baik dan jahat, ya. Nah, itu bisa terjadi kalau kita makan makanan keras,
Ya, kalau kita dilatih hati nuraninya, saudara, sehingga kita kalau ada godaan, ya kita nggak gampang jatuh. Ketika godaan datang, ya yang bekerja adalah pengetahuan yang di dalam itu, saudara. Discern, kita bisa membedakan yang baik dan yang jahat. Ya, tapi kalau enggak, kita kena pengetahuan baik dan jahat. Nah, pengetahuan baik dan jahat itu gini, saudara. Walaupun kita tahu itu tidak baik, kita tahu yang harus kita lakukan yang baik, tapi kita nggak lakukan. Sebaliknya yang jahat yang kita lakukan. Begitu nggak, saudara? Saudara tahu sesuatu itu yang baik, saudara nggak bisa lakukan. Justru yang jahat, yang saudara benci, itu yang saudara lakukan. Betul? Nah, itulah Roma pasal 7, saudara. Jadi kalau kita di Roma 7, kita jatuh bangun terus dalam kedagingan, saudara. Nah, kita mesti pindah ke Roma 8, dipimpin oleh roh. Ya, kita mesti, saudaraku, penuh dengan roh, berjalan dalam roh. Kalau kita berjalan dalam roh, nanti kita, saudara, dilatih lewat firman juga, kita baca firman, kita dilatih untuk membedakan yang baik dan yang jahat. Sehingga kita tahu, wah ini kejahatan. Ya, ini tipuan hawa nafsu ini. Hawa nafsu mau menipu saya. Nggak bisa. Ya, saya tidak akan pilih kamu hawa nafsu. Saya akan pilih Tuhan. Ya, jadi kita, saudara, bisa mengalahkan kejahatan dan kita bisa tanggalkan kelakuan-kelakuan manusia lama. Kita bisa buang, ya. Kita bisa mengalahkan hukum dosa, ya. The law of sin and death, ya. Kita bisa kalahkan itu, saudara. Itulah, ya, langkah pertama. Kita bisa menanggalkan manusia lama lewat penyingkapan tipuan hawa nafsu dan mengalami pembaharuan pikiran. Nah, ini langkah pertama. Nah, sekarang langkah kedua. Ya, langkah kedua kita mesti membangun kelakuan manusia baru sampai menjadi respon otomatis dalam tubuh kita. Ingat tadi, saudara, tubuh kita mesti dihentikan, ya, menanggalkan manusia lama itu maksudnya hentikan respon-respon otomatis yang lama. Dan sekarang kita karena punya kepala yang baru, kita mesti tunduk kepada kepala yang baru. Kita mesti tundukkan tubuh kita untuk, saudaraku, terus-menerus dikuasai oleh sang kepala yang baru, oleh Kristus, sehingga kita diperhamba oleh kebenaran, saudara. Dulu kita diperhamba oleh hawa nafsu, saudara. Sekarang kita diperhamba oleh Kristus, ya. Nah, itu yang kita mesti lakukan, saudaraku. Terus-terusan. Baru kita bisa menang. Baru kita bisa bertumbuh, ya, sebagai manusia baru. Nah, lalu bagaimana cara praktisnya? Nah, Paulus memberikan 5 hal, saudara, sebagai contoh. Dan bukan hanya contoh, ini penting kita praktekkan. Ya, 5 hal, ya, yang dia ajarkan, saudaraku, di sini. Ya, nah mari kita lihat 5 hal ini, saudara. Ya, kalau kita mau bertumbuh bersama sebagai manusia baru, pertama, buanglah dusta. Karena dusta adalah apa, saudara? Dusta adalah kelakuan manusia lama. Buang itu. Nah, bagaimana cara buangnya? Yaitu tadi, saudara. Kita nggak bisa buang dengan kekuatan kita. Ya, kita mesti penuh Roh Kudus, mesti dituntun Roh Kudus, dan kita baca firman, ya, kita tahu ini nggak benar. Ya, dusta itu kalau saya lakukan, hidup saya nanti nggak akan bahagia. Hidup saya hancur nanti. Hidup saya rusak nanti. Ya, dusta itu juga merusak tubuh Kristus. Enggak. Saya tidak mau melakukan dusta. Saya mau buang dusta. Karena dusta itu merusak hidup saya, merusak tubuh Kristus. Saya buang. Nah, itu hikmat yang kita dapat, ya, pembaharuan pikiran menyebabkan kita bisa membedakan ini tidak baik, ini jahat. Nah, yang baik yang mana, saudara? Kenakanlah perkataan benar. Ya, kita mesti kenakan perkataan benar, saudara. Kita mesti hidup
terbuka, jujur, jangan bohong, saudara. Nah, kenapa banyak kompak nggak berjalan, saudara? Karena kompaknya dusta terus. Ya, kamu ada masalah nggak sama saya? Ah, nggak ada masalah. Tapi di luar dia cerita-cerita kurang ngajar tuh anggota kompak saya. Gua sebel banget sama dia. Nggak jujur, saudara. Dusta, ya. Nggak terbuka di dalam kompak. Ya, nggak pernah, saudaraku, apa adanya. Ya, nah ini kompak yang begini yang nggak akan jalan. Mari kita buang dusta. Di antara pernikahan juga kita mesti buang dusta. Ya, istri suka sudah kalau ditanya ada apa mah? Ya, kamu sama saya kesel ya? Oh, enggak kesel. Enggak kesel, tapi nanti ya besok-besok dia ngomong sebenarnya kemarin gua kesel. Ya, ya, kenapa disembunyiin? Jangan dusta, saudara. Tapi biarlah kita berkata benar, ya. Nah, terbuka, hidup dalam terang. Firman Tuhan bilang gini, saudara, jika kita hidup dalam terang, seperti dia ada dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang akan yang lain, dan darah Yesus menyucikan kita dari segala dosa, ya, dari segala kejahatan, sorry. Ya, nah, saudara, jadi kita mesti apa? Terbuka. Ketika kita terbuka, saudara, maka kita beroleh persekutuan, persekutuan sejati, ya, dengan Tuhan dan dengan sesama. Makanya keterbukaan itu penting, saudara. Ya, kalau kita di kompak nggak pernah terbuka, nggak pernah ngaku dosa, ya nggak jalan kompaknya. Ya, karena itu bukan manusia baru. Ya, jadi kompak itu unit dasar, unit terkecil, ya, manusia baru. Makanya dia mesti menghidupi, ya, gaya hidup, ya, apa, saudaraku, manusia baru. Buanglah dusta, kenakanlah perkataan yang benar. Itu ayat 25. Nah, ayat yang ke-26 sampai 27, tanggalkanlah marah yang berdosa. Ya, kalau marah katanya jangan sampai berbuat dosa dan jangan sampai matahari terbenam. Ya, sebab kalau kita marah-marah terus, kita memberi tempat buat setan, memberi kesempatan buat setan bekerja, saudara. Ingat, marah itu, saudara, adalah apa? Ya, adalah tempat buat setan merusak kita. Salah satu nama setan adalah destroyer, perusak, penghancur. Maka kalau saudara marah-marah terus, setan punya tempat buat menghancurkan hidup saudara, menghancurkan keluarga saudara, menghancurkan pernikahan saudara, menghancurkan kompak saudara, menghancurkan komsel saudara. Mari kita tutup pintu terhadap si setan penghancur ini, saudara. Caranya gimana? Jangan kasih kesempatan, jangan marah-marah terus, buanglah dosa marah-marah, saudara. Bahkan Alkitab bilang kita mesti cepat beresin marah-marah. Kita bisa aja jatuh dalam kemarahan, tapi cepat sadar. Ya, jangan disimpan sampai matahari terbenam. Aduh, bahaya. Suami istri jangan simpan marah sampai matahari terbenam. Ya, jangan, saudara. Karena ya nanti setan bekerja dalam pernikahan saudara. Setan bekerja dalam komunitas saudara. Kita buang. Ya, dosa marah, saudara, juga adalah pintu gerbang untuk masuknya dosa-dosa lain. Contohnya siapa? Kain. Ya, Kain ketika marah-marah terus dalam Kejadian 4, ya. Tuhan bilang begini, kalau nggak salah ayat 7, ya. Kenapa engkau marah-marah? Ya, kenapa mukamu muram? Kalau engkau marah-marah, kata Tuhan, ini kira-kira bahasa bahasa sehari-harinya, ya, maka dosa sudah mengintip di depan pintu. Ya, jadi rupanya, saudara, kemarahan itu adalah celah untuk dosa masuk ke dalam diri kita. Makanya, saudara, ketika Kain marah-marah nggak mau bertobat, nyimpen terus kemarahannya, disimpan terus, dia marah terus, dia nggak mau bertobat, saudara. Apa yang terjadi, saudara? Akhirnya dia kepahitan, dosa kepahitan masuk.
Habis itu saudaraku dosa pembunuhan masuk dan dosa-dosa lain. Sampai kepada 7 turunan, saudara lihat dosa itu masuk ke keturunannya Kain. Ya, akhirnya apa itu saudara, poligami, semua ya, kekerasan rumah tangga masuk saudaraku ke dalam ya keluarganya, keturunannya Kain. Nah, mari kita tutup, jangan suka marah-marah, saudaraku, buang dosa marah-marah itu, karena marah-marah adalah apa, saudara? Ya, adalah kebiasaan kelakuan manusia lama. Buang itu, saudara. Dan jangan kasih kesempatan buat setan. Nah, itu yang kedua. Nah, yang ketiga, poin yang Paulus ungkapkan, ya, dosa yang ketiga yang suka merusak tubuh Kristus, merusak manusia baru adalah mencuri. Nah, Paulus bilang jangan mencuri. Mencuri itu apa, saudara? Mengambil hak orang lain, ya, tanpa seizin orang itu. Ya, kita suka mencuri, mencuri barangnya orang lain, mencuri haknya orang lain, mencuri apa, saudaraku, ya, misalnya mencuri waktu, ya, mencuri miliknya Tuhan, ya. Kita, saudaraku, tidak mau yang menjadi haknya Tuhan kita ambil, ya, perpuluhan misalnya. Itu hak Tuhan, hak yang Dia mau, saudaraku, ya, kita memberi itu supaya kita bisa apa, saudaraku, keluarga kita bisa dibiayai, supaya ya rumah Tuhan bisa dibiayai, tapi kita curi, ya, kita ambil itu, saudara. Ya, kita suka curi milik orang lain. Satu kali, saudaraku, saya baca buku, saya senang sekali. Wah, kenapa saya senang? Karena ternyata saya baru tahu itu ternyata karangannya saya, ya, diambil bahan dari saya, saudaraku, kemudian di copyright. Coba minta ampun nggak, saudara? Waduh, itu mencuri. Ya, kita harus hargai karyanya orang lain, saudara. Ya, kalau saudara tulis buku, kutip ya dari orang, ini kata-kata Ed Cole, tulis itu kata-katanya Ed Cole. Ya, jangan saudara ambil jadi milik saudara, ya. Saudara ambil terus saudara seolah-olah saudara yang menemukan kata-kata itu, nggak boleh, ya. Jadi saudara, kalau kita nggak setia sama harta orang lain, Tuhan juga tidak memberikan kepada kita harta kita. Ya, makanya kenapa banyak orang hidupnya melarat terus, rupanya dia suka mencuri, saudara. Ya, dia mencuri haknya orang lain, mencuri miliknya orang lain. Kita mesti bertobat, saudara. Bertobat karena ini sifat apa, manusia lama. Nah, kalau kita tadi melakukan pembaruan pikiran, kita sadar mencuri itu merusak, mencuri itu bahaya sekali, saudaraku. Ya, ya, mencuri itu merusak tubuh Kristus. Wah, kita dapat hikmat, ya, kita dapat membedakan yang baik dan yang jahat. Lalu kita bertobat, saudara, dan kita bekerja keras dan suka memberi. Ya, apakah kita kerja keras dan suka memberi, saudara? Atau kita suka apa? Morotin harta orang lain, ya. Kita suka nipu-nipu, nah itu termasuk mencuri, saudara. Ya, nipu-nipu orang, ya, nggak mau kerja keras, nggak mau memberi. Karena ada itu orang tanda kutip Kristen, tapi dari komsel ke komsel, ya, suka bohong, ya, suka apa, saudaraku, nipu. Nah, itu termasuk dosa ini, saudara. Ya, kita harus bertobat, saudaraku. Ya, bertobat dari dosa ini. Kita mesti bekerja keras dan memberi. Nah, itu yang keempat, ya, kita mesti buang perkataan yang kotor. Nah, perkataan kotor di sini, saudara, bukan ya perkataan yang jorok aja, bisa mungkin termasuk itu, tapi ini perkataan yang merusak, saudara, menghancurkan, mematikan, kata-kata yang ya hampir seperti kutukan, ya. Ya, istri saya, ya, aduh Pak Edi, ini suka terus bikin kesalahan terus, ya. Aduh, istri saya ini, ya,
Nggak bakal berubah deh Pak Edi, dulu sekarang sampai selama-lamanya. Ya, terus kita ngomong sama istri kita, kamu itu ya bukan wanita bijak, kamu wanita bejat kamu ya. Capek deh ya, kamu nggak bakal berubah. Nah, itu kata-kata kotor, saudara. Kata-kata yang mematikan. Ya, berarti saudara ngutukin dia nggak bakal berubah. Ya, mestinya gimana, saudara? Bertobat. Ya, jangan ada kata-kata yang merusak, yang menghancurkan. Karena kata-kata tadi kita mengirim message apa? Kamu jelek, ya. Kamu ya, kamu nggak berarti, kamu nggak ada harapan, mau kamu ya. Kamu orang orang yang nggak bakal bisa berubah lagi deh. Nah, itu kata-kata apa, saudaraku? Kata-kata yang merusak, yang tidak mendatangkan kasih karunia, ya. Nah, mestinya saudara kita ganti, ya. Pakailah perkataan yang membangun, mendatangkan kasih karunia. Misalnya istri kita masih lemah, masih suka jatuh. Nah, kita nggak kompromi. Kita tidak berarti tutup mata terhadap apa dosa, kesalahan. Ya, dia mungkin masih salah, mungkin dia masih suka jatuh, saudara. Tapi kita bilang begini, ya istri saya memang masih punya kelemahan, tapi saya percaya karena dia adalah ciptaan yang baru. Dia adalah ya masuk di dalam manusia baru. Saya percaya istri saya bisa berubah. Dia pasti akan berubah serupa Kristus. Saya yakin karena dia udah lahir baru, dia pasti bisa berubah karena dia punya benih Kristus. Istri saya akan berubah serupa Kristus terus-menerus. Nah, itu kata-kata yang membangun, yang mendatangkan kasih karunia. Ya, mari saudara, kita keluarkan kata-kata yang demikian seorang akan yang lain. Ya, terhadap pasangan kita, keluarga kita, anggota kompak kita, ya, anggota komsel kita, ya, pemimpin dengan orang yang dipimpin, orang yang dipimpin dengan pemimpin. Mari, saudaraku, kita tanggalkan perkataan yang mematikan ini. Tapi pakailah perkataan yang membangun, mendatangkan kasih karunia. Itu ayat 29. Nah, ayat yang terakhir, ayat 30 sampai 32. Jangan mendukakan Roh Kudus ya dengan menyimpan kepahitan dan dosa-dosa korporat ya. Jadi saudara, ayat ini bilang jangan mendukakan Roh Kudus Allah ya, yang apa saudaraku, yang telah memeteraikan kamu ya. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, hawa nafsu ya dan sebagainya hendaklah dibuang, saudara. Ya, itu mesti dibuang. Jadi, saudara, Roh Kudus itu bisa berduka cita, ya. Nah, mendukakan roh itu ngeri, saudara. Kalau Roh Kudus didukakan terus, nanti kalau dia diam gimana, saudara? Waduh, gawat, ya. Nah, apa itu mendukakan Roh Kudus? Yaitu kita melakukan dosa-dosa merusak tubuh Kristus, saudara. Dosa-dosa korporat. Dosa korporat itu merusak tubuh Kristus. Contoh, kepahitan. Itu merusak tubuh Kristus, saudara. Orang pahit itu orang yang suka membalas. Ya, dia balas. Ya, dia mengambil haknya Tuhan. Ya, dia bikin saya jahat, saya balas dengan kejahatan. Itulah kepahitan, saudara. Gigi ganti gigi, mata ganti mata, saudara. Ya, dia pukul saya harus pukul dia juga. Kalau dia tonjok gigi saya mesti tonjok gigi dia juga. Ya, saudara. Nah, itu kepahitan. Ya, dosa korporat itu ya yang nanti saudara lihat ayat-ayat ini. Pokoknya dosa korporat adalah dosa yang merusak tubuh. Nah, Roh Kudus sibuk membangun tubuh, tapi kita sibuk merusak tubuh. Itu yang bikin Roh Kudus sedih. Ya, Roh Kudus itu tugasnya apa? Coba saya mau tanya. Saudara baca seluruh pasal 4. Roh Kudus itu yang membaptis kita tadi ya,
menjadi satu tubuh. Ya kan? Makanya ayat-ayat sebelumnya pasal 4 bilang satu roh, satu tubuh. Jadi kita mesti jaga hubungan damai, hubungan apa saudaraku, kesatuan roh dalam hubungan damai sejahtera. Kenapa? Kesatuan roh. Karena rohlah yang mempersatukan kita menjadi satu tubuh. Itu pekerjaan Roh Kudus, saudara. Ya, nah di dalam roh kita sehingga kita menjadi satu roh. Ya, kesatuan ya oleh hubungan damai sejahtera, saudara. Ya, jadi kita mesti jaga hubungan damai sejahtera. Ya, nah kalau kita ya melakukan sesuatu yang bertentangan sama yang Roh Kudus lakukan, sedih dong Roh Kudus. Roh Kudus sibuk membentuk tubuh, kita sibuk apa saudara memecah tubuh. Roh Kudus mempersatukan, kita memecah. Waduh, sedih dong saudara. Ya, kalau saudara bangun rumah ini, capek-capek bangun rumah, ada satu orang datang, dia hancurin pekerjaan saudara. Ya, saudara sibuk bangun rumah, dia hancurin. Sedih nggak saudara? Sedih, duka cita, saudara. Roh Kudus memelihara tubuh. Ya, saudara nggak memelihara, saudara merusak tubuh. Ya, waduh, Roh Kudus sedih. Roh Kudus itu yang membangun tubuh. Nanti saudara lihat kisah di dalam Efesus 4. Dia bangun tubuh dengan memberikan 5 jawatan supaya tubuh dibangun. Ya, Roh Kudus sibuk bangun tubuh, kita sibuk meruntuhkan tubuh. Aduh, gimana nggak Roh Kudus marah, saudaraku? Roh Kudus berduka cita, ya. Makanya buang dosa-dosa korporat ini, saudara. Buang, tanggalkan dosa-dosa tersebut, dan karena itu sifat-sifat manusia lama, kenakan ya kasih, ya. Apa tandanya kita mengasihi, saudara? Nah, tandanya ya kita belajar kemarin ya. Salah satu tandanya kita mesti uji kalau kita kepahitan terus, saudara. Ya, itu tandanya kita tidak tinggal dalam kasih. Atau jangan-jangan kita belum punya kasih. Kita, saudaraku, belum lahir baru. Ya, karena orang yang lahir baru itu dia mengasihi. Nah, tanda mengasihi adalah dia bersedia mengampuni. Saudara bersedia nggak ngampuni orang itu? Ya, kalau dia kepahitan itu kan orang benci sama seseorang. Saudara bersedia nggak ngampuni orang itu? Kalau nggak bersedia, ya saudara nggak punya tanda-tanda saudara memiliki kasih. Karena kasih tandanya adalah dia mengampuni. Mari kita mengampuni, saudara. Bersikap ramah seorang terhadap yang lain. Penuh kasih mesra. Bangun ini, saudara. Ini yang menyenangkan Roh Kudus. Kalau kita mengampuni, saudara, itu menyenangkan Roh Kudus. Kalau kita, saudara, ramah seorang dengan yang lain, kita menyenangkan Roh Kudus. Kalau kita, saudaraku, ya, apa itu, saudara, penuh kasih mesra, Roh Kudus senang, saudaraku. Nah, kalau Roh Kudus senang, dahsyat, maka kompak kita di wow, Roh Kudus bekerja luar biasa. Ya, komsel kita Roh Kudus bekerja luar biasa, pernikahan kita Roh Kudus bekerja luar biasa. Tapi kalau Roh Kudus duka cita, dia diam. Wah, amsyong kita, saudara. Ya, kalau Roh Kudus sudah diam, kan gawat, saudara. Kita nggak bisa hidup tanpa Roh Kudus, karena Roh Kudus adalah penolong kita. Ya, yang ngeri gini, saudara. Ada orang yang udah tidak disertai Roh Kudus, ya, tapi dia nggak sadar, saudara. Dia masih pikir Roh Kudus menyertai dia dalam arti kata menolong dia, saudara. Ya, dia melakukan apa-apa udah nggak mengandalkan pertolongan Roh Kudus. Dia melakukan apa-apa dengan kekuatannya sendiri. Mari, saudara, ya, kita mau sadar. Ya, jangan dukakan Roh Kudus, tetapi kita mau apa, saudaraku, hidup ya di dalam kasih karunia Tuhan. Nah, puji Tuhan, ini yang saudaraku Tuhan mau kita praktekkan. Coba nanti saudaraku
ya, 5 hal ini dibahas di dalam kompak, ya, saudara, bahas bagaimana kita bertumbuh bersama sebagai manusia baru. Baik, ya, saudara, saya serahkan kembali ke teman-teman. Nah, saya minta maaf, mungkin saya hanya bisa beberapa menit tanya jawab karena saya harus segera meninggalkan untuk pergi, saudaraku, ya, ya ke satu tempat. Jadi saya, saudaraku, hanya bisa tanya jawab singkat sekali. Kalau ada, silakan saya kembalikan ke teman-teman yang bertugas. Ada yang mau bertanya, Bapak Ibu Saudara? Kalau ada, saya kasih 2-3 menit ini kesempatan untuk tanya jawab. Oke, ya, berarti tidak ada ya. Oke, kalau tidak ada, saya kembalikan ke teman-teman yang bertugas. Ya, terima kasih. Kita ketemu lagi nanti, ya, minggu depan. Ya, saya kembalikan ke siapa ini? Ke Pak. Oke, Kak Edi. Nah, Ya, terima kasih, Kak Edi ya. oke. Tuhan Ya, berkati. Sampai memberkati Kak Edi. ketemu.